wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Semoga kita semuanya selalu sehat. Selamat bergabung Moms. Ketemu lagi bersama saya host Hesti di acara IG Late-nya Ngobrol Asik bareng Aimi Kaltim. Kali ini temanya seru. Sebenarnya setiap ngobrol juga temanya seru ya. Cuman yang kali ini juga agak hot. Kenapa? Karena kita bakal angkat tema payudara besar dan payudara kecil. Ada yang ngalamin? Saya rasa semua bentuk pasti berbeda ya. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, saya mau infoin beberapa hal. Selamat bergabung, halo semuanya, selamat sore juga. Saya mau informasiin beberapa hal. Tadi udah pada ikutan kuis belum? 1 jam yang lalu saya ada reminder dan kuis dadakan. Saya mau nginfoin beberapa hal bahwa Aimi Kaltim punya program untuk sayangi bumi, berbelanja sekaligus berdonasi, yaitu free love sale di @belanja.aimikaltim. Follow ya, di sana bisa lihat katalog barang-barangnya apa aja sih. Siapa tahu ada yang diperluin dan harganya juga terjangkau kok. Terus yang kedua, Selami sesi online Aimi. Selami udah kembali lagi hadir di tengah-tengah kita. Apa sih Selami itu? Jadi Selami itu adalah ada 2 jenis ya. Ada kelas khusus untuk tema menyusui dan ada kelas khusus untuk tema MPASI. Dan kelas Selami ini berdonasikan 50.000, tapi karena kita dari rumah aja, akhirnya kita bisa deh nonton bareng, belajar bareng, menyimak bareng ilmu-ilmunya bareng suami atau bareng calon nenek, calon kakek, saudara kita. Jadi support sistemnya oke juga deh. Nanti kalau udah lahiran, udah punya bayi, atau bayi udah mau makan, udah bisa nangkis mitos-mitos, udah mentalnya lebih tenang, lebih siap, karena berilmu dulu, kita lalu siap untuk menempuh fase tersebut. Itu dia. Nantikan postingan mengenai jadwalnya Selami di Aimi Kaltim ya. Trilop Sel, Selami, dan satu lagi jangan lupa join member di Bubuhan Etam. Halo Mam, terima kasih yang sudah setia bergabung menjadi pemirsanya Aimi Kaltim. Hari ini kita bakal bahas mengenai payudara besar dan kecil. Oh maaf, bukan dan, tapi versus. Kenapa? Karena ada semacam apa ya, kan lawan kata ya. Terus image-nya itu bagi dunia wanita pastinya paham sendiri dong ya Mams, mengenai judul tema kita ini. Topik kita kali ini, payudara besar versus payudara kecil, akan disampaikan oleh Dr. Anissa Nurrahmawati SKMMkes. Beliau adalah ketua Aimi Kaltim sekaligus konselor menyusui. Jadi insya Allah ilmunya dari orang yang memang berkompetensi. Nanti bisa ya kalau mau tanya. Sebelumnya sudah ada pertanyaan masuk juga dari member. Nanti kalau masih ada slot waktunya, pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau di kolom itu di bawah. Di sebelah kolom komentar ada kolom yang gambarnya tanda tanya ya. Nah, bisa klik di kolom tanda tanya itu, nanti tulis pertanyaannya di situ, bisa juga. Oke, sepertinya udah pada nggak sabar untuk menyimak materi ngobrol hari ini. Ngobrol asik bareng Aimi Kaltim. Saya tambahkan dulu ya narasumber kita. Sebentar, di mana ya beliau ya? Ini.
Udah pada ikutan kuis belum sih tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Hesti, para bunda. Halo. Akhirnya bergabung juga. Ketemu kita ngobrol. Ya, atur dulu posisi kameranya. Iya. Turunin dikit deh kayak. Ya. Kurang turun dikit ya. Mm-mm. Suara saya Bentar jelas ya. terdengar. Di sana kan Danisa. Jelas, jelas Mbak Hesti. Oke, jadi saya Panggil Mbak biasa aja. memanggil beliau dengan sebutan Danisa ya. Oh, panggil Yang Mbak baru aja. Nanti bergabung. yang bukan pengurus AIMI bingung tuh. Apa? Oke. Nah, ini udah ada yang bergabung bersama kita. Jadi topik kita kali ini nih hot banget. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, apa kabarnya di tengah kesibukannya? Karena beliau ini sibuk sekali ya, makanya baru bisa ditodong sekarang buat jadi narsumnya Ngobras. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Halo, ada Unirina. Ah, oh Halo, iya semuanya. benar tuh. Halo. Alhamdulillah ya. Semoga banyak yang nonton jadi semakin banyak yang teredukasi. Nah, topik kita Kita kali ini ngobrol-ngobrol aja. sesuatu yang manusia tuh kan tercipta oleh Allah dan udah dengan segala ketentuan takdir masing-masing, termasuk bentuk fisik dan karakter diri. Setiap manusia itu kembar sekalipun berbeda, gitu ya kan? Nah, Pasti ada bedanya ya. benar. Maha besar Allah ini menciptakan tubuh wanita secara fisik itu benar-benar kita bisa lihat ya dari gadis menjadi remaja, ada siklus menstruasi, kemudian dari remaja, nah menjadi Bertas seorang ya. istri, kemudian menjadi seorang calon ibu atau ibu hamil, hormonnya, tubuhnya mengalami perubahan-perubahan penyesuaian terhadap situasi yang dia sedang hadapi. Dan Iya, ketika dia betul sedang betul. menyusui pun, itu juga kan otomatis sudah ada rezeki untuk si anak gitu. Sudah ditakdirkan bahwa ada air susu ibu. Nah, tapi kemudian yang menjadi momok ini adalah payudara besar, payudara kecil. Jadi cerita tersendiri di dunianya ibu-ibu, termasuk ibu menyusui terutama ya yang kita bahas di sini. Jadi Iya, sebenarnya betul. saya tuh mau nanya, secara teori, secara literatur, ada gimana sih? Emang ada bentuk-bentuk Ya. payudara gitu, ukuran payudara tertentu atau gimana? Boleh Kak Danisa jelasin ke kami? Silahkan. Iya, kita kayak ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kan Ah, emang boleh. eh, tubuh kita itu didesain, diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Jadi nggak asal penciptaannya itu nggak asal. Nah, tubuh perempuan itu emang berubah sejak dia balik juga perempuan dan laki-laki ya sejak masa pubertas. Begitu hormon reproduktifnya aktif, maka tubuh kita tuh berubah tuh termasuk pada perempuan pertumbuhan payudara salah satunya. Nah, begitu juga tadi disinggung-singgung waktu kita hamil. Nah, payudara kan juga udah berubah tuh, mulai ada pembesaran. Mengapa waktu hamil itu payudara kita membesar ya? Minimal biasanya naik 1 cup lah ya dari biasanya waktu kalau kita nggak hamil kan. Jadi waktu Benar-benar hamil seminimalis itu apapun biasanya naik lah ya. iya Ada naik lah ya gitu ya. ada pembesaran pasti ada meskipun mungkin ada pada beberapa ibu-ibu mungkin tidak merasa gitu ya. Nah, pasti payudara itu akan membesar atau bertambah berat waktu kita hamil karena ada perbanyakan tuh perbanyakan dari kelenjar-kelenjar susu yang akan dia memproduksi ASI. Nah, jadi memang udah tubuh tuh udah siap-siap termasuk payudara dan juga hormonnya untuk kalau bayi lahir sudah siap asinya. Jadi setiap ibu yang
melahirkan, bayi lahir sehat itu pasti bisa menyusui, pasti ada ASI-nya. Nah, terus kok meskipun begitu ya, tetap ada tuh bedanya antara langsung kelihatan bedanya, ada yang payudaranya besar, ada yang payudaranya kecil. Nah, itu sih sebenarnya variasi ya, seperti tadi kan di awal-awal udah disebut bahwa mata kita aja ada variasinya tuh. Mata saya kayaknya lebih sedikit lebih besar ya dibanding Mbak Esti. Bentuk alis ada Ya, bedanya, bentuk benar, hidung benar. ada bedanya. Jadi kalau payudara itu ada bedanya itu wajar, wajar banget dan hanya sebagai variasi pemanis. Kemudian eh, yang apa sih yang membuat dia itu besar dan membuat payudara itu kecil itu hanya jaringan lemaknya saja. Jadi kan nggak ada ototnya ya, payudara kita tuh nggak ada ototnya. Jadi di Mm. belakangnya ada penyangganya tulang dada dan otot dada. Terus di dalamnya itu kan nggak ada otot, nggak ada tulangnya. Jadi di dalamnya itu yang kuning-kuning itu tuh hanya lemak. Jadi yang membedakan besar kecilnya eh, ukuran payudara kita itu lemak. Nah, gitu. Nah, sedangkan jumlah dari kelenjar susu dan saluran ASI itu dia relatif sama pada tiap orang. Nah, itu dia yang menyebabkan mau payudara besar ataupun payudara kecil itu sama-sama akan bisa memproduksi ASI. Itu sama aja seperti hidung kita, mau ada yang pesek, mau ada yang mancung, setengah pesek, mancung banget dan sebagainya. Itu tetap kan fungsinya sama untuk bernafas dan menyaring udara yang masuk ke paru-paru. Nah, itu sama seperti itu. Jadi yang penting kan fungsinya nih. Yang penting fungsinya dalam hal menyusui, setiap ibu baik payudara besar maupun payudara kecil itu sama-sama bisa memproduksi ASI. Dan apakah itu pengaruh jumlah? Jadi misalnya ya, kayak apakah nih kalau mungkin bayangan ibu kayak ember gitu ya, ember yang besar tampungannya lebih banyak isi airnya dibanding Oh, ember yang liternya kecil besar gitu. gitu ya. Nah, itu enggak sih, enggak, karena eh, tadi yang membuat dia besar atau kecil itu jaringan lemak, sedangkan jaringan lemak itu tidak ada fungsinya ya, tidak ada fungsi langsung terhadap proses produksi ASI dan proses menyusuinya. Gitu. Jadi karena kelenjar payudara tadi dan saluran ASI itu jumlahnya relatif sama pada tiap perempuan, ya, sehingga eh, dia tetap bisa menyusui. Jadi volume ASI atau eh, produksi ASI itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya payudara. Gitu Bun Hesti. Berarti tadi bentuk itu normal ya, ibaratnya ya. Mungkin ada yang memang besar, standar, kecil, minimalis dan segala macam. Ya, Tapi tetap kadang-kadang ya besar yang kecil namanya itu kelenjar-kelenjar di dalamnya itu tadi sama aja gitu ya. Bukan berarti nanti menghasilkannya ibarat pompa gitu yang minimalis kekuatannya jadi sedikit mengalirkannya, terus kemudian yang besar akhirnya mengalirkan yang lebih banyak, bukan berarti seperti itu ya, karena tadi hanya dibedakan oleh lemak yang iya, membuat jaringan lemak. ukurannya berbeda. Udah ada yang ngangguk-ngangguk nih jaringan lemak ya. Oke, Jaringan masanya gimana lemak. ya, kalau payudara itu kan fisik ya, fisiknya seorang wanita, dan wanita itu kan pada dasarnya tuh baperan, bener nggak? Lebih ke Iya. bawah perasaan. Beda sama pria. Kalau pria itu kan lebih ke arah logika ya, biasanya karakternya. Kita Jadi udah suka kadang-kadang buka polling. nggak pede Kita, gara-gara payudaranya kecil mungkin ya. oh benar. Kita udah buka polling nih sebelum ngobras. Jadi pertanyaannya itu, pernah minder nggak sih ibu menyusui sama ukuran payudaranya? Dan jawaban dari respondennya adalah mayoritas, iya, minder. Hanya sebagian Iya, kecil yang menjawab nggak minder. wajar banget tuh. Kemudian, Boleh cerita dikit nggak? boleh, boleh, boleh. Jadi waktu anak pertama itu, kan walaupun kita SKM ya, walaupun kita belajar tuh mengenai menyusui waktu kuliah, tapi kan eh, kita belajarnya sedikit aja, nggak menyeluruh seperti kalau jadi konselor menyusui itu. Benar. Jadi waktu
waktu punya anak pertama itu kan biasalah kalau ibu baru lahir itu orang datang jenguk, keluarga apalagi kan datang jenguk gitu. Terus kan kalau karena yang jenguk juga sama perempuan, kita ya open aja ya, artinya waktu menyusui itu biasa aja, nggak Oh iya ditutupi benar, atau gitu. kebuka aja gitu. Apalagi kalau keluarga deket kan. Nah, terus namanya Ya juga benar. yang namanya keluarga, terus sesama perempuan kadang-kadang suka nyeletuk ya. Nah, itu kita juga sih salah. Perempuan tuh suka asal nyeletuk gitu, langsung gitu. Terus ngomentarin tuh payudara saya, ih kok susunya kecil sih gitu. Serius Hah, deh. Terus kan langsung deg kan. Itu langsung deg. Wih, padahal eh, langsung minder juga gitu ya, soalnya yang ngomentarin ah, juga payudaranya pas besar gitu yang datang ya. iya. Pas orangnya badannya besar ya, payudaranya besar ya, proporsional lah ya, masa orangnya kecil payudaranya. Ini nah, saya kan waktu hamil anak pertama memang ya segini-gini aja sih, dari dulu kan gini-gini aja kok ya, Ya bisa dibilang. benar-benar, karena kita udah Terus kenal lama kan ya, emang badannya kayak gitu aja, kecil mm, mungil gitu ya. jadi tapi waktu hamil dan menyusui itu memang terasa lebih besar, naik 1 cup, karena memang kan perbanyakan kelenjar di payudara untuk proses menyusui itu memang terjadi pada setiap perempuan. Dan itu juga membuat saya minder tuh celetukan. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu. Jadi makanya kita belajar sama-sama kan. Jadi biar tahu tuh, waktu itu kan nggak tahu tuh, waktu anak pertama tuh belum tahu kalau ternyata ukuran payudara besar maupun ukuran payudara kecil itu nggak ngefek dalam hal menyusui, asal posisinya pas, nyaman, pelekatannya efektif, maka pengeluarannya efektif, produksi akan banyak, akan mengikuti kebutuhan bayi. Nah, waktu itu gara-gara celetukan itu ya minder lah, terus kepikiran deh. Nah, itulah dia tadi. Jadi pollingnya ada juga pertanyaan yang mengenai pernahkah merasa diejek orang lain terkait dengan ukuran payudara, payudara dan jumlah ASI yang dihasilkan. Ini sama seperti ceritanya Mbak Nisa ya. Ukuran payudara menentukan jumlah asinya. Akhirnya kita jadi aduh makdek gitu kan, di dalam hati ngejelek gitu. Kalau dari hasil polling sebagian bilang iya dan sebagian bilang enggak. Alhamdulillah yang enggak ini ya, berarti mungkin sudah lebih teredukasi. Nah, kemudian lagi ada juga nih pertanyaan, adakah yang pernah kesulitan menyusui karena ukuran payudara? Sebagian besar menjawab saat awal saja. Setelah itu mungkin merasa udah nyaman ya, bisa menyusui lancar. Dan yang sebagian kecil menjawab, ada sekitar 10 apa ya, sungguh sulit. Jadi bukan hanya saat awal aja, dia pilih pilihan sungguh sulit. Nah, ini kayak, jadi saya mau cerita ya, yang apa ya, bener kan ini hubungannya dari fisik ke psikis ya. Nah, dari fisiknya wanita ke psikisnya dan kemudian menjadi proses usaha perjuangannya dia. Kalau ibaratnya keseringannya adalah mitos payudara kecil, asinya kecil, payudara besar, asinya banyak. Mitosnya begitu. Tapi untuk beberapa orang ada juga nih, saya pernah dengar cerita. Dia menyerah untuk menyusui karena dia memiliki payudara yang besar. Payudara besar. Nah, pada saat awal-awal kelahiran, hari 1 sampai hari 3 itu kan, kalau yang kita tahu kan memang ASI yang dibutuhkan bayi sangat sedikit sebenarnya ya. Tapi karena entah dia panik atau kurang ilmu, akhirnya dia tuh kayak kebingungan gitu kan, kayak ngerasa, aduh kok aku nggak bisa nyusuin nih, posisi salah lah, terus ngerasa nyeri dah dalam seminggu. Karena beberapa minggu sebelumnya, temennya dia tengokin waktu melahirkan, payudaranya itu ukurannya kecil. Tapi si temen ini lancar. Dari hari pertama tuh udah yang ibaratnya dia udah bisa pakai pompa, dia udah nyusin, udah tenang aja. Nah, akhirnya ketika dia melahirkan, dia akhirnya ngerasa minder, terus loh dia kecil bisa, ini aku gede kok nggak bisa, terus gimana sih ini putingnya besar banget, mulut bayi kecil gimana gitu. Belum lagi pada saat itu dijerit, ya udah dicobain aja nih. Begitu sih akhirnya ibu nggak tenang, bayi juga cranky gitu, nangis dah. Iya. Blas dah, psikisnya udah agak adut kan. Nah, jadi sebenarnya
gimana ya mengenai Iya. ukuran payudara? Apalagi tadi Mbak Nisa bilang kan ukuran tidak menentukan volume ASI, Hmm. maka perlu adanya posisi dan pelekatan. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita ini menempuh keberhasilan menyusui dengan adanya perbedaan bentuk dan ukuran payudara ini? Boleh bantu pencerahannya mungkin Mbak Nisa? Iya, jadi sebenarnya tuh berawal dari psikis kita ya. Kita mesti percaya diri dulu bahwa setiap ibu itu pasti bisa menyusui anaknya. Ya, itu dulu tuh. Soalnya tadi kan juga dari cerita itu ngelihatnya lancar karena payudaranya kecil. Ternyata ibu-ibu yang payudara besar juga mungkin punya ketakutan tersendiri. Kan bayi lahir tuh kecil, mulutnya masih kecil, payudara saya tuh terbesar, nanti takut yang hidungnya ketutup lah, eh, Iya benar. atau bayinya nggak bisa melekat dengan baik karena dia terlalu besar. Nah, itu memang makanya kita perlu tuh mengedukasi diri sewaktu masa kehamilan supaya dapat ilmunya yang pas. Jadi waktu bayi lahir kita tuh udah siap mental, sudah yakin, udah tahu posisi. Jadi memang pada ibu-ibu yang payudaranya besar misalnya itu dapat kita bantu pada berbagai posisi. Nah, posisi menyusui itu kan sebenarnya nggak ada yang benar atau salah ya, tapi mana yang nyaman untuk ibu dan itu memang dapat berbeda-beda tiap ibu disesuaikan dengan keadaan ibu dan bayi. Nah, kalau dia ibunya payudara yang besar, kita menyarankan posisinya yang posisi menyilang. Nah, umumnya kan ibu-ibu tuh gini tuh ya. Ini bayi disangga di tangan kanan, menyusuinya di tangan di payudara kanan. Nah, ini posisi yang tradisional Maaf atau Mbak yang Nisa, biasanya sorry potong. Mungkin kameranya bisa diturunkan turun ya sedikit jadi kameranya. kelihatan. Ya, Oke, oke. ini dulu Sip. ya. Nah, ini posisi tradisional nih. Jadi kalau mungkin diajarin sama orang Ya, tua ya, nenek-nenek ibu benar. atau biasanya itu kan posisinya gini aja tuh ya, posisi Ya, tradisional ya atau yang benar. umumnya ini. Nah, ini posisi biasa. Nah, pada ibu-ibu yang payudara besar kita lebih menyarankan begini nih. Jadi bayi disangga, badan bayi disangga di tangan kanan, di bayi disusui payudara kiri atau sebaliknya. Ya, gini. Kenapa? Supaya tangan yang sejajar dengan payudara dan dengan payudara, kita kan nyusui di kanan nih, bayi disangga di tangan kiri. Nah, tangan kanan kita kan jadi lebih bebas, jadi kita bisa menyangga payudara. Jadi mungkin besar ya, mungkin ibu-ibu tuh besar, jadi nggak nyaman, takut hidung bayi ketutup misalnya, atau mulut bayi kesulitan membuka lebar, terutama bayi-bayi baru lahir kan, karena misalnya mungkin ini areolanya terlalu kalau payudara besar ya lingkaran coklat atau areolanya kan juga biasanya cukup lebar Gede juga besar. ya, cukup lebar. Benar. Nah, itu bisa dibantu dengan kalau kita menyusul menyilang begini, tangan kita yang sejajar dengan payudara yang sedang menyusui ini, itu lebih bebas untuk menyangga. Nah, bandingkan kalau misalnya nih ya, kita gini, ini posisi tradisional, terus kita mau menyangga payudara kanan, ya kan ribet tuh. Belum lagi kalau misalnya ini bajunya apa kaos gitu aja ya, misalnya yang duduk-duduk apa Benar, gitu benar. kan Ya, yang dibuka ke atas pakai gitu kaos kan aja, megangin baju. terus harus dibuka di atas terus gini, nah kan Ya. agak repot tuh. Ya tuh kancingnya lagi lah yang kurang kebuka, wah kita masih ribet-ribet di sini, nah gitu. Nah, jadi tangannya nggak bebas tuh kalau misalnya mau menyangga payudara juga ini, terus kita nggak bisa lihat apakah bayi melekat dengan baik, apakah hidungnya ketutup apa enggak. Nanti kalau misalnya posisinya udah pas, pelekatan itu efektif, hidung bayi otomatis tuh nggak ketutup. Nah, ibu kan takutnya kalau payudara besar tuh salah satu ketakutannya hidung bayi itu ketutup. Nah, ibu nggak bisa lihat. Nah, Ya. kalau posisinya gini, kita tuh lebih bisa lihat. Dan tangan lebih bebas untuk menyangga payudara. Sangga. Ya, dengan model U, atau model T. Nah, yang penting eh, bagian coklat ini areola ini jangan terlalu banyak tertutupi tangan ibu. Atau posisi lain lagi adalah posisi bawah lengan. Atau istilahnya kalau nanti Google gitu ya atau di YouTube football. Jadi kayak diketekin gitu ya. Ya, di bawah lengan. Oh, Ketekin. lengan ya. Bukan di bawah siang amat itu bayi ketekin. Posisi bawah lengan ini udah mesti Hah? ya tapi posisinya tetap ya bayinya lurus, badan bayi nempel di badan ibu, nah
Jadi ibu bisa lebih bisa ini kan, tangan kita yang ini akan lebih bebas untuk mengarahkan payudara nih ke mulut bayi. Ini masih bisa disanggah dan kita akan bisa lihat ini apakah mulut bayi sudah terbuka lebar atau enggak untuk pelekatan yang efektif. Jadi lebih mudah ibu lihat, ya kan? Karena kan payudara besar ya kan. Jadi kalau misalnya datangnya dari arah sini, kita agak susah ngelihatnya kan, karena payudara Bener, besar. ketutupan kan? Nah, terbatas. Nah, kalau dia posisi yang menyamping begini, ya atau di bawah lengan, agak di bawah lengan, kita bisa lebih lihat kan dari samping kan kelihatan gitu. Dari samping. Kalau baring gimana dong? Bisa Nah, nggak sih baring? kan? Boleh juga baringnya ini ya. Istilah kita tuh namanya biological nurturing. Jadi ibunya bukan baring rata gitu ya, bukan baring apa ya, bukan rebah-rebah bakar gitu, enggak, tapi kita setengah. Bukan kayak tidur gitu. Bukan kayak tidur, setengah ini sih. Kalau mau setengah rebahan ya kan ibunya miring, boleh juga tuh kan kelihatan. Jadi posisinya lebih kayak football tadi. Jadi kalau ini juga bisa membantu tuh misalnya ibu-ibu yang alirannya deras ya, misalnya alirannya terlalu deras. Karena kalau kita duduk begini, itu kan ada gaya gravitasi tuh yang ikutan narik ASI, ya, semakin deras lah si ASI itu. Benar. Ya, selain dorongan dari dalam. Jadi kita biological nurturing jadi setengah, tergantung mau berapa bantal ya, kan senyamannya ibu. Jadi kan posisi Nyaman ibu, sebelum ibunya sebelum bayinya nyaman, ibunya dulu nyaman duduk, posisi duduknya atau berbaringnya atau setengah berbaringnya. Kalau ibunya nyaman, baru kita membuat nyaman bayi. Nah, jadi kita ya kalau mungkin nyamannya dia jadi. Dan ini ibu sebaiknya nggak berpakaian, jadi kontak kulit juga. Nah ini juga nanti misalnya bayi-bayi itu menolak menyusu atau dia hanya mau payudara kanan aja atau payudara kiri aja. Nah ini bisa dicoba. Jadi kayak IMD sih, mirip IMD, jadi ibunya bayi juga nggak dibedong, biar kakinya bisa bergerak, kaki dan tangannya bisa bergerak begitu. Jadi nggak diarahkan ke payudara kanan atau payudara kiri, di tengah-tengah sini, agak bawah. Jadi nanti dia ini. Itu yang payudara besar kan juga kalau misalnya kita setengah gini, maka payudara kita jadi agak mendatar gitu. Bener. Kan. Ya, jadi benar. Karena lemaknya kan lebih kegeser biasa ya, ikuti badan ya, bentuk tubuh kita. Badan kan kita juga menggeser gitu. Jadi kan dia jadi lebih mudah untuk bayi itu menyusu kan. Itu posisi-posisi itu sih senyamannya ibu. Makanya ya jangan takut mencoba sih. Dan kalau coba sekali kok belum berhasil, ya itu seperti kita naik sepeda atau melakukan hal-hal baru lainnya ya. Kalau belum berhasil sekali, coba lagi 2 kali, coba lagi 3 kali. Yang penting ibunya nyaman dan tidak memaksakan bayi. Kita lihat-lihat juga keadaan bayinya. Jangan sampai misalnya bayi itu tidak nyaman kemudian jadi trauma karena kita paksa misalnya dengan posisi tertentu yang kita nyaman gitu sih. Berarti dari sini untuk posisi bagi payudara besar, tadi sudah dijelasin ya, coba beberapa posisi, bisa menyilang, terus bisa tadi ditaruh di bawah lengan, tujuannya supaya ibu bisa mengontrol posisi payudaranya, dan juga bisa melihat wajah bayinya, apakah perlekatannya benar, apakah posisi bayinya juga sudah nyaman. Terus tadi tips dan triknya, mau payudara kecil ataupun payudara besar, adalah pada saat menyusui itu percaya diri dulu deh ibu gitu. Jadi kalau memang kayak cerita saya tadi, ada yang punya pengalaman lihat orang-orang lain, mungkin dihapus-hapus dulu deh, dilupain dulu, percaya diri dulu bahwa kita pasti bisa menyusui, kita pasti punya ASI, dan kita pasti sukses menyusui. Ibunya percaya diri. Kemudian ibunya harus mencari posisi yang nyaman terlebih dahulu. Jadi bukan ya kayak yang Mbak Nisa bilang tadi ya, posisi klasik. Ya jangan dipaksain kalau memang ternyata ibu nggak nyaman, terus bayi juga jadi ogah-ogahan, ganti posisi yang lain, coba lagi, belajar. Tapi memang benar sih ya, posisi ini senyamannya ibu, kemudian senyamannya bayi. Kayak saya aja Mbak Nisa, anak saya itu udah 2, yang pertama dan yang kedua ini berbeda banget gaya posisi tidurnya gitu loh. Padahal
Padahal ibaratnya ukuran payudara ibunya kan nggak beda-beda banget gitu ya dulu sama sekarang gitu, nggak jauh berbeda gitu loh. Tapi ternyata posisinya mereka punya style sendiri dan saya pun juga punya style Udah sendiri yang bisa nyaman buat saya penciptaan gitu. masing-masing ya dari kecil. Bener. Itu juga setelah coba-coba juga sih. Coba dulu, udah sempat juga dulu nyoba posisi menyilang. Ternyata anu ya, tangan saya nggak nyaman gitu. Terus pernah nyoba posisi yang di bawah lengan, itu sukses tuh waktu bayi lagi rewel-rewelnya banget waktu sempat menolak menyusu. Sukses jadinya. Jadi memang harus coba-coba ya, trial dan error. Cari ilmunya tuh pastinya. Nah, jadi Iya. setelah posisi pastikan pelekatannya juga tepat. Berarti untuk pertanyaan mengenai posisi menyusui yang tepat sudah bisa terjawab ya. Tadi Mbak Nisa juga ada bilang bahwa ketika posisi yang setengah rebahan itu juga berguna bagi bayi yang hanya lebih senang menyusu pada salah satu payudara. Itu gimana ya Mbak Oh Nisa? iya, bayi-bayi Karena kadang-kadang hanya menyusu pada salah satu payudara, lebih sukanya kanan aja atau kiri aja gitu. Terus namanya kita ibu kan, yaudahlah daripada dia rewel lah, terus aku juga mau banyak kerjaan sebenarnya, ya udahlah kasih aja dia minta kanan 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 lagi gitu. Akhirnya baru menyadari, loh kok kiri kecil ya, kok kanan stres lagi sendiri, psikisnya kena lagi gitu kan, nanti asinya bisa macet lah, atau kalau enggak stres sendiri akhirnya bisa nggak sih balik lagi gitu, posisinya jadi apa, bentuk ukurannya ini sama lagi tuh, ukurannya. bisa nggak? Iya, kalau dibandingin ya jelas kan logikanya tuh kalau eh, salah satu payudara yang aktif dipakai menyusu kan kelenjar susunya tetap banyak tuh dan penuh, selalu terisi kan karena disusui terus. Jadi ya wajar ukurannya jadi lebih besar dibanding salah satu. Ya awalnya mungkin sama-sama besar, sama ukurannya sama-sama besar ya karena kan waktu sejak kehamilan udah ada tuh perbanyakan kelenjar-kelenjar di payudaranya untuk menyusui. Begitu satunya yang lebih aktif, satunya mungkin nggak diperah ya, nggak diperah atau pengosongan dengan bayi meskipun di situ cuma sebentar aja mungkin nggak pernah disusui di situ, akhirnya ya dia kan kembali terserap oleh tubuh gitu, jadi dia kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Nah itu ya, kalau soal ini bagus diet atau enggak ya itu masalah persepsi lagi kan ya. Silahkan ditanya ke suami masing-masing. Kalau suaminya nggak komplain, nggak nggak perlu kita ini ya, nggak perlu kita ini karena pada beberapa ibu ada yang tetap berhasil. Artinya menyusuinya 6 bulan eksklusif kemudian diteruskan sampai 2 tahun atau lebih dari satu payudara saja itu ada. Dan selama anak itu tetap sehat ya, kenaikan berat badannya sesuai dengan kurva pertumbuhan yang atau KMS sesuai itu, anak sehat, tugas-tugas pertumbuhan perkembangannya tercapai ya udah nggak apa-apa. Nggak perlu kita membandingin, oh ibu itu berhasil di kedua payudara kok saya enggak, kita nggak usah tuh, karena sering perempuan kan suka banding-bandingin tuh, suka kok karena pengalaman menyusui itu setiap ibu bisa berbeda-beda dan itu wajar, bahkan anak tadi kan anak pertama sama anak kedua aja beda itu kan Beda, pengalaman iya benar. jadi ya Tapi tadi wajar aja. untuk mengatasinya bisa ya, jadi yang misalnya kiri tidak dimaui bayi, bayi kurang nyaman sama yang kiri, kita bantu untuk perah aja itu juga bisa ya, apalagi mungkin kalau yang pekerja ya, jadi kan Kita bisa bisa sambil nyetok asipnya ya. jadi tetap tetap dia di apa stimulasi atau dirangsang untuk produksi karena kan prinsip Produksi dan produksi itu hanya pengosongan payudara. Nah, jadi benar-benar. tetap tetap kita kosongkan supaya tetap ada produksi asinya gitu. Kan itu juga nanti bisa dipakai ya asipnya, tetap bisa dipakai. Nah, kalau ibunya kerja atau mungkin lagi sakit atau lagi bepergian atau nanti untuk campuran MPASI ya banyak sih penggunaan asip ya kan. Nah, tapi kalau misalnya ibu mau mencoba ya asal mencobanya jangan maksa juga ya. Nanti kan kasihan bayi misalnya sukanya di kanan terus yang kiri juga harus nih, nah nanti kan kasihan bayinya ya, jadi kita juga jangan sampai maksa karena salah satu penyebabnya mungkin ada traumatis tertentu ya, artinya misalnya posisinya nggak nyaman misalnya di payudara kiri terus kita terpaksain ya akhirnya kan bayi jadi trauma, akhirnya dia benar-benar menolak itu di payudara kiri. Nah salah satu triknya sih ini ya
Misalnya kita terbiasa di kanan gini, dengan posisi gini. Nah, jadi kita bisa geser dia. Ini posisi ya, nggak berubah kan? Jadi cuma geser aja tuh. Nah, ibu-ibu kadang-kadang kan gini, kalau dari kanan terus mau pindah kiri tuh bayi dibalik gini kan. Nah, jadi dia kan kerasa tuh dibalik. Nah, ini kita bisa switch nursingnya, kita ganti aja, kita geser tapi kita geser. Jadi dia kayak Oke. jadi kayak posisi dari artinya ini tradisional tadi, posisi cradle biasa. Terus ini kita nggak eh, ini kita geser jadi Jadi si bayi itu di tetap bawah nyaman dengan posisinya ya. di dalam. Karena kan dia tidak mengalami perubahan posisi. Padahal si Kalau tadi payudaranya ini kanan udah terus dia dibedain nih. dipindahin gitu dibalik kan jadi dia kan kerasa Ya itu benar. dibalik. Nah, Itu tips and triknya gitu sih. oh, kita Tahu ngakalinnya aja ya. Jadi ibaratnya kalau dia memang posisi. sukanya di kanan mungkin karena dia lebih seneng posisi miring ke kiri gitu ya. Kalau bayinya suka posisi miring kiri, kita cari posisi-posisi menyusui yang bayinya miring kiri nih. Mau kitanya gimana nih supaya bayi tetap miring kiri. Oke, Mbak Nisa, ini ada masuk pertanyaan juga. Coba kita ya cek ya. Saya cek dulu pertanyaannya. Ini dia. Itu Mbak Nisa kelihatan di layar? Jika payudara dan puting besar, apakah aerola harus masuk? Saya coba memasukkan lebih banyak, tapi bayi jadi ingin muntah. Oke, iya. Jadi memang nggak boleh kita paksa. Jadi prinsipnya bukan seluruhnya, tapi sebagian besar areola. Sebagian besar. Ya. Nah, seberapa besar? Nah, itu kan ibu yang tahu tuh. Tapi kita pada prinsipnya eh, ini saluran ASI dan kelenjar payudara itu kan dia memang tersebar di melingkar gini ya. Tapi sebagian besar dia ada di bagian bawah nih. Makanya dagu bayi mesti nempel tuh saat dia menyusu, nempel di sini supaya tik tik tik. Dan sebagian besar lingkaran coklatnya atau areola itu kita masuk ke mulut bayi ditandai dengan bibir bawah bayi yang dia seperti memble gitu ya, seperti doer atau memble gitu. Ya, nowhere keluar gitu ya. Karena ya itu tadi kelenjar susu dan saluran ASI itu dia eh, agak ngumpul di bawah dibanding di sini. Ya walaupun di atas ada, kan payudara kita lingkaran gitu ya. Ada, dia tetap ada di seluruh bagian payudara, tapi cenderung mengumpul di bagian bawah. Nah, karena itu dagu bayi itu dia harus nekan nempel di sini supaya tik-tik Nempel gitu ya. dan bibir bawahnya bayi terbuka lebar. Jadi kalau memang pada ibu-ibu yang berpayudara besar, kan lingkaran coklatnya atau areolanya ini juga mengikuti lah ya, artinya juga Besar. dia lebar. Ya. Nah kalau kalau harus dipaksakan masuk ke seluruhnya ya bayi bisa, apalagi pada bayi baru lahir kan memang dia mulutnya ya relatif Ya, kecil lebih kan kecil, mungil nah, banget. semakin besar semakin terampil bayi. Nah jadi perlu kita bantu, boleh dengan eh, ini ya. Nah, tergantung. Intinya adalah jangan sampai menutupi. Artinya jangan sampai kita hanya ini kayak membuat hanya puting yang masuk ini. Misalnya menggunting, Oke. posisinya kayak menggunting gitu. Apa tangan kita Ah, kayak benar. menggunting. Gua ada suka ikan kadang-kadang menyusut Seringnya menggunting gitu gini. sih supaya masuk pas gitu. Jadi dipencet gitu payudara putingnya. Atau menggunting kayak menggunting gini. Nah, itu kan jadi akhirnya bayi hanya dapat puting aja. Nah, kalau diputing aja dia dapatnya dikit. Bayi dapatnya dikit dan daya hisapannya juga kurang kan. Ibunya lecet, bayinya juga jengkel karena dapat ASI hanya sedikit. Nah, kalau kita sebagian besar ini, nah, kenapa areolanya atau lingkaran coklatnya mesti sebagian besar? Karena supaya bayi itu neken yang bagian ini loh, saluran ASI yang besar ini. Supaya nah, lebih banyak yang terdorong keluar masuk ke mulut bayi gitu ASINya. Nah, sehingga Berarti tadi ya pastikan posisi dan pelekatannya tadi ya, dan jangan dipaksakan. nggak Coba harus pelan-pelan seluruhnya. ya. Kalau dia memang ibu tuh lebar areolanya ya nggak usah, bukan semuanya tapi sebagian besar terutama di Sebagian. bagian bagian bawah. Jadi
Tangan Oke. kita boleh menanggal, boleh agak membentuk, mungkin membantu. Kan kalau dia terlalu besar, payudara bisa kita bantu supaya agak gini kan, supaya agak apa, Benar. membentuk corong gitu ya. Supaya airnya lebih menyempit dan Jadi bayi bisa bisa lebih membuang pas mulut kan ya dengan ke mulut bayi. lebih kan ke mulut bayi. Tapi ya itu kita, apakah kita nyaman bentuk U atau kita nyaman bentuk C, ya ibu lah yang paling tahu. Nah itu sih ya, Yang jelas asal pastikan tidak hanya putingnya ya, tapi sebagian aerolanya itu bisa bukan masuk ya. menggunakan Jadi gini. lancar jalan jalurnya ASI. Oke. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya lagi ya. Iya, jadi payudara besar, Nah, ini payudara kecil. pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa jadi sama kiri dan kanan anak saya maunya ASI sebelah kanan aja. Nah, ini tadi yang udah kita bahas ya. Jadi ini ada lanjutannya lagi nih, sebentar. Anaknya mau sebelah kanan aja. Iya, tadi coba pelan-pelan Saya kasih digeser. sebelah kanan aja karena jarang kasih Iya. ASI yang sebelah kiri. Maka Akhirnya besar payudaranya sebelah. besar di kanan, iya. Karena kan dia jadi tadi kelenjar susunya masih lebih banyak yang di sini. Nah, yang di sini kan karena dia nggak dipakai lagi ya, atau nggak diminta untuk memproduksi ASI lagi. Oh, dia kan mikir ya udah, saya ya udah terserap lagi oleh tubuh gitu. Artinya dia mengecil lagi, kan dia nggak ada isinya kan. Ibaratnya kode bahwa sudah selesai masa kerjanya ya. Jadi dia udah gitu, dia standby atau balik ke ukuran semula karena lagi nggak dipekerjakan. Nggak dipekerjakan. Jadi ya gitu. Jadi kalau selama nggak ada keluhan lain, Bunda, kok paling kan kalau misalnya mengecil dan tidak ada keluhan lain, misalnya di yang kiri kemudian apakah ada rasa sakit atau ada benjolan. Nah, kalau aman-aman aja, nggak ada keluhan kesehatan apapun, ya berarti kan nanti tinggal masalah perspektif. Oh, ini nggak bagus dilihat atau bagus dilihat gitu kan ya. Mhm. Benar-benar. Nah, kalau soal itu sih Berarti tinggal kita apa ya tadi, apakah, tapi nggak boleh maksa bayi kan. Jadi karena kalau bayi dipaksa nanti dia trauma atau malah jadi cranky, tidak nyaman. Jadi bisa kita alihkan dan jangan pas lapar-laparnya gituin. Ini sama aja kan, kalau kita pas lagi lapar-laparnya terus udah ada makanan di depan mata terus kayaknya kok kayak dipersulit gitu makan, ya jelas lah jadi kita jengkel. Nah, bayi kan juga gitu. benar-benar. Jadi kalau jangan nyoba suatu posisi baru itu pas bayi lagi lapar. Oleh karena itu kita penting banget apa, Mungkin kalau pas mengenali lagi tanda tidur bayi. gitu enak kali ya, kita bisa coba kan Ya ya, kan misalnya pas dia ngantuk, lagi tidur iya gitu lagi kan ya, ngantuk. Tuh. kita Lagi agak cobain gitu. ngantuk. Jadi misalnya dia udah hampir selesai gitu kayaknya ya, kan ibu bisa mengenali bayinya masing-masing ya. Udah Benar. hampir-hampir tertidur karena udah kenyang, sini kita bisa supaya dia apa, terbiasa saja dengan payudara kiri ini. Nah, kita bisa bantu, makanya ibu tetap mengusahakan supaya tetap ada asinya, misalnya dengan diperah. Jadi ibu bisa apa, kompres atau tekan sedih dulu payudara kiri itu supaya ada asinya, supaya bayi tahu oh ini juga ada asinya. Jadi Benar. dia walaupun dia setengah mengantuk, ketika dia mengecap lagi ini sudah ada. Jangan pas ini juga kosong misalnya lama ya, karena lama nggak Benar. disusui kan, jadinya ini sudah berhenti mungkin produksinya atau berkurang, terus langsung kita coba, wah ya jelas dia, dan dia lagi lapar-laparnya, ya jelas lah dia marah gitu ya. Jadi Sebel sendiri, bener. jadi kita pulihkan dulu ini ya, artinya Berarti dirangsang lagi kayak konsepnya produksinya. tadi ya, pengosongannya itu rutin, maka produksinya juga akan mengikuti. Jadi Ya, kalau untuk memang mau menyeimbangkan bentuk ukuran kanan dan kiri karena pilihan bayi tadi, kita juga harus rutin mengosongkan yang tidak disukai bayi ya, dan terus dicobakan perlahan-lahan. Dan tadi ada tips dari Mbak Nisa bahwa jangan juga merasa pengen seimbang langsung tahu-tahu belum di treatment payudara yang lebih kecil langsung disodorin ke bayi gitu kan ya. Berarti kita treatment dulu ya, mungkin kita coba dipijat dulu ya, bener ya, coba diperah tangan gitu ya. supaya merangsang produksi lagi. Ya bener, baru-baru setelah itu kita cobakan untuk bayi
melekat kembali. Dan juga kita tadi pas Perlu bayi ditreatment. nggak terlalu aware, atau misalnya dia setengah mengantuk, Oh ya benar, kita bisa setengah. setengah Ya mengantuk kita lihat tadi. juga keadaan si bayinya tadi ya, supaya ibaratnya, karena bayi itu cerdas banget kan ya, super Iya, cerdas banget dia, bisa tahu gitu, kayak kita ganti parfum aja kadang udah tahu. Terus saya pernah tuh ganti parfum, kemudian bayinya agak nggak mau, kayak ogah-ogahan gitu kan. Nah, benar. berarti dia mungkin Jadi saya tuh kenapa bisa gitu kan? Ya coba nggak pakai parfum, terus digendong tuh masih agak ogah-ogahan. Akhirnya asinya saya keluarin dulu, saya basahin di sekitar puting. Nah mungkin dia udah cium bau-bau asi gitu ya, baru oh iya bener nih, ini mamaku gitu kali ya. Jadi baru mau lagi. Memang sih ya trial dan error ini yang perlu, tapi tetap yang tapi berdasarkan kadang ilmu. Bener. tapi Waduh, nggak kerasa nih Mbak Nisa, waktu kita baru bahas payudara besar loh, padahal ya kita belum bahas gimana kalau payudara kecil terus dan segala macam. Tapi kebenaran juga belum ada pertanyaan yang masuk mengenai payudara kecil. Di sini ada komentar, saya baru paham kenapa harus memble bibir bayinya. Oh iya benar. Saya kalau serba salah payudara dulu mau kecil posisi menyusui, atur-atur posisi bayi juga nangis jadi nggak nyaman. Alhamdulillah ya deh kalau makanya jadi ini tadi paham. apa jangan sampai pas kita lagi mau mencoba posisi baru bayi lagi lapar-laparnya, makanya tadi perlu banget kita mengenali segera tanda tanda lapar bayi itu kan ada tiga, ada tanda awal, tanda menengah, tanda akhir. Tanda akhir tuh Oke, kalau bayi udah nangis-nangis sudah cranky itu artinya udah tanda akhir, dia udah lapar banget. Nah kalau gitu ya emang udah jangan susah. coba-coba ya. Kalau kayak gitu ya. Iya, jadi harus ditenangkan dulu. Kalau bayi udah nangis, udah Oke. jengkel banget, karena nggak segera kita respon, ya ditenangkan dulu. Baru baru kita posisikan supaya pelekatannya efektif juga. Ya, kecuali ibu sudah Mungkin yakin, kalau sudah ada posisi tertentu yang favorit si bayi, ya udah langsung aja. oh, iya. Nah, mungkin bagi para momis ya, jadi karena IG Live ini terbatas durasi 60 menit, bagi yang pengen detail banget mengenai posisi, perlekatan, terus tantangannya, ini termasuk tantangan bukan sih? Payudara kita, Iya, ukuran iya. payudara ini aja yang kita bahas masih masalah ukuran ya, belum bentuk-bentuk puting, ya nggak? Bentuk puting Iya. juga beda-beda dong ya. Nanti, Nah, jadi bagi para moms ada obrolin yang lagi. pengen detail mengenai ilmu menyusui ini, lebih baik ikutan kelas Selami ya, sesi online AIMI. Boleh dicek postingannya, karena di sana itu terbagi menjadi beberapa tema. Ada yang persiapan menyusui, terus nanti persiapan untuk Hari-hari bekerjanya, ibu pertama, bekerja. Nah, benar, ada macam-macam. Jadi pastikan kemudian cek tantangan. postingannya, ada beberapa waktu dan itu adanya di weekend. Jadi aman lah bagi para pekerja ya. Jadi bisa Bisa ikut nonton weekend santai di bersama. rumah. Ya, benar. Nanti kalau kita nanti Aimi Kaltim tanggal 25 Oktober. Nantikan Iya, ya. kita selama Oke. tiga, selama tiga Tantangan persiapan ini ada pembukaan. lagi tantangan batin kalau di komen emak-emak rese. Iya itu kayak waktu Pertama, itu aku di komen Mama Aris. tapi tadi benar, tips pertama adalah percaya diri ya. Jadi kalau ada yang komen, cuek aja, bodo amat deh gitu kan. Negatif itu Oke harus Mbak Nisa, dicuekin. sebelum kita closing, saya mau dong Mbak Nisa mungkin memberikan sedikit apa ya, mungkin tips atau saran bagi para busui atau para bumil yang nanti akan mengalami ini gitu loh, berkaitan dengan ukuran payudara. Karena kita juga banyak bahas mengenai payudara besar, padahal payudara kecil juga mungkin ada tantangannya. Tapi mungkin lain kali kita bahas lagi ya. Dan boleh ikut kelas kelas. Silakan Mbak Nisa. Iya, buat kita semua mesti percaya diri, mesti mengedukasi diri supaya percaya diri, supaya yakin, supaya tenang saat menyusui, karena payudara kita mau besar atau mau kecil, semuanya tetap bisa menyusui. Gitu, Mbak Hesti. Halo. Iya, Oh ya tadi sudah ya. ini sempat
agak-agak muter tadi. Definisinya. Jadi Oke, payudara besar maupun payudara kecil sama-sama bisa menyusui. Yang penting kita yakin dan membekali diri dengan informasi yang tepat. Kalau punya masalah benar-benar. menyusui, hubungi konselor menyusuinya Aini. Oke, jadi ketika kita sudah berusaha sendiri, trial error, kemudian kita udah cari nih, misalnya kita udah beli bukunya, kita udah coba ikut kelas-kelas edukasinya, tapi ternyata kita masih merasa, aduh, atau merasa malah jadi stres, merasa kebingungan, kita bisa hubungin konselor menyusui ya. Aimi Kaltim juga punya ya program Mau untuk gabung di konsultasi. Bubuhan Etam supaya ada Yes. teman curhat. Hari Sabtu ya, berkumpullah dengan komunitas yang benar dan tepat untuk ilmu yang tepat juga. Mbak Nisa, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Ini benar-benar sebenarnya materinya yang sangat luas sekali, tapi kita nggak bisa kupas habis. Tapi di sini Mbak Nisa sudah cukup banyak memberikan apa ya, tips buat kita bahwa yang pertama kali itu adalah tingkat kepercayaan diri dan bekali diri tadi dengan ilmu. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak mitos. Contoh aja tadi gaya menyusui, gendong saat nyusui, biasanya dianjurkan hanya gaya klasik gitu loh. Ketika kita coba gaya lain, mungkin bakal dikomen ya gitu loh. Tapi kalau kita memang udah belajar bahwa ada banyak sekali gaya menyusui, kita bakal cuek aja di komen. Enggak kok, ini memang caranya benar kok gitu ya. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah bergabung di Ngobras, di Ngobrol Asik, tema payudara besar versus kecil. Tetap setia ya, nantikan ngobras kami lainnya. Dan jangan lupa tadi ada kuis mengenai ngobras minggu lalu. Silahkan diikuti. Terima kasih sekali lagi Mbak Nisa sebagai host. Saya mohon maaf apabila ada salah dan hilaf selama membawakan acara ngobras kali ini. Terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.